yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia. Namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini. Ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty. Suka makan sembarangan? Flinty-in aja. Aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia. Namanya adalah Super Mom Voice. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini. Ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty. Suka makan sembarangan? Flinty-in aja. Aplikasi
yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia. Namanya adalah Super Mom Points. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty. Suka makan sembarangan? Flintiin aja. Aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia. Namanya adalah Super Mom Points. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty. Suka makan sembarangan? Flintiin aja.
tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia. Namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Aktif adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Ya, selamat siang Mom and Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di webinar Super Mom Family Fest 2022. Perkenalkan, saya Chalma Destria dan saya akan memandu jalannya webinar sesi kedua hingga akhir nanti. Bertepatan nih hari ini juga tanggal 21 April saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para mom semua. Dan mari kita hidupkan kembali semangat juang Kartini ya. Dan Super Mom Family Fest diselenggarakan oleh Super Mom dalam rangka Hari Kartini untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Super Mom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik dan lebih cerdas. Super Mom adalah social commerce berbasis artificial intelligence yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan dan belajar segala hal seputar dunia parenting. Dan melalui Super Mom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa yang harus dibeli dan di mana membelinya. Memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk hidup lebih cerdas dan lebih baik, Super Mom tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberikan dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Super Mom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Dan di Indonesia sendiri kita memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi langsung segera kunjungi websitenya Super Mom di welovesupermom.com/ID untuk mendapatkan rekomendasi produk-produk terbaik untuk kebutuhan keluarga Anda. Let's live better and smarter. Dan tentunya acara ini dapat terselenggara berkat dukungan oleh seluruh partners. Saya ucapkan terima kasih kepada Flimty, Herba Madu Enak, dan juga Prudential Syariah. Dan kepada media partner kita, Nova. Dan selama di bulan April ini nih ya Moms, kita juga punya 4 sesi webinar dan kebetulan siang hari ini adalah merupakan yang kedua dengan tema pemenuhan nutrisi di bulan suci agar kalori dan produktivitas terjaga bersama Flimil. Gantinya makan Flimilin aja. Ya, dan selama acara berlangsung kami juga ada hadiah ya buat para mom semua. Jadi menyediakan saldo e-wallet untuk 3 penanya terbaik. Dan juga ada tambahan nih tentunya dari Flimil. Di acara ini ada produk Flimil untuk 10 orang pemenang. Caranya gimana sih? Gampang banget ya. Yang pertama, posting di Instagram Stories-nya Mom and Dad semua tentang webinar hari ini. Dan juga yang kedua, tuliskan quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan juga penting untuk disampaikan. Jangan lupa berikan hashtag Supermom Family Fest, hashtag Flimil, hashtag Flimilin aja, dan juga hashtag Fit Slim
and healthy. Jadi ada 4 hashtag ya, Mom and Dads, Supermom Family Fest, Slim Meal, Slimelin aja, dan juga Fit Slim and Healthy. Jangan lupa juga wajib follow dan juga tag ke @welovesupermom.id dan juga @flimtyfiber. Like juga 3 postingan di Instagram @welovesupermom.id dan juga like 3 postingan di Instagramnya @flimtyfiber. Jangan di private ya Mam atau dikunci Instagramnya. Gantinya makan Slimelin aja ya. Itu penting sekali. Oke, nah kita langsung saja mau masuk ke sesi kita ya, sesi webinar. Nantinya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita. Kemudian juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan pada Mom and Dads yang ingin bertanya langsung taruh pertanyaannya di kolom Q&A ya Mom and Dads, jangan di kolom chat. Nanti akan dipilihkan oleh tim kami untuk pertanyaan mana saja yang saya bacakan dan untuk dijawab oleh para narasumber kita. Oke, baik Mom and Dads, kita langsung saja mulai di webinar sesi pertama dengan pemenuhan nutrisi di bulan suci agar kalori dan produktivitas terjaga. Salah satu hal penting yang harus disiapkan dalam menghadapi puasa adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi harian agar tetap fit dalam menjalani aktivitas serta membantu menjaga imunitas tubuh. Penting bagi kita untuk mengetahui kalori harian yang masuk ke dalam tubuh. Ini pada sehat ya semua ya, puasanya lancar ya Mom and Dads. Oke, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir nih para narasumber yang akan membicarakan tema yang cukup menarik tadi. Saya mulai panggilkan satu persatu ya. Jadi kita punya Dr. Sylvia Irawati, MGizi Dip IBLM, Dr. Gizi Medik Lifestyle Medicine Physician. Nah sebelumnya saya coba bacakan dulu nih CV-nya beliau ya. Jadi beliau ini lulusan Maranatha Christian University dari tahun 2004 dan hingga 2010 ya dokter, Faculty of Medicine. Juga beliau menempuh di Magister of Clinical Nutrition di University of Indonesia tahun 2011 hingga 2013. Karir beliau ini luar biasa sekali ya. Jadi di tahun 2013 sampai sekarang juga udah menjadi speaker atau pembicara di mana-mana ya di pendidikan health education, dan kemudian ada Interactive Medical Advisor Alo Dokter juga dari tahun 2015 hingga 2017. Dari tahun 2019 hingga sekarang pun beliau merupakan health educator and virtual consultation. Kemudian juga PTT General Physician RSUD Bajawa Ngada NTT. Wow, di Nusa Tenggara Timur tahun 2014. Kemudian beliau juga merupakan medical editor PT Atoma Medica. Halo, selamat siang Dr. Sylvie. Selamat siang, apa kabar semua? Semoga di bulan puasa ini semua tetap sehat dan super ya untuk semua. Iya, luar biasa. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, dokter juga sehat ya dok ya? Amin. Sehat, oke. Sibuk apa sih dok? Lagi sibuknya? Sibuk konsultasi, klien, coaching program. Banyak ya, jadi mau online offline juga hajar terus ya walaupun bulan puasa gini ya dok ya? Yang pastinya tetap jadi ibu ya, jadi moms. Oh iya dong, tentu. Baiklah kalau begitu nih. Dan saya juga mau panggilkan narasumber saya yang kedua. Saya ingin menyapa dulu. Beliau merupakan brand ambassador dari Flimtyfiber dan juga influencer di sosial media. Kita punya Mbak Pamela Aigan. Halo Mbak Pamela, cantik sekali. Selamat siang untuk para moms. Ini aku lihat semuanya dari segala daerah ya, nggak sabar banget buat ngobrol-ngobrol. Dan juga mau ucapin selamat Hari Kartini juga, semoga puasa lancar. Iya ini berarti gini ya, kita bertiga di satu frame perempuan semua. Wah kita langsung ya semangat Hari Kartini banget nih kita ya, bertiga perempuan-perempuan ini. Oke baiklah kalau begitu ya Mom and Dads ini pasti udah gak sabaran banget. Saya juga mau mempersilahkan langsung saja kepada Dr. Sylvia untuk dapat memberikan materinya. Monggo dokter. Oke, terima kasih. Senang sekali siang hari ini saya bisa join di sini, bergabung bersama moms yang pastinya super semua. Boleh minta tolong untuk tim dari Supermom untuk slide share. Ya, sudah bisa terlihat ya. Oke, siang hari ini saya akan bicara tentang nutrisi di bulan suci Ramadan. Bulan suci ini spesial bagi kita karena tidak hanya dalam
rangka beribadah, tapi juga memberikan manfaat kesehatan yang besar untuk kita. Tentunya di bulan Ramadan ini, walaupun berpuasa, moms maupun dads itu semua harus memiliki kondisi fisik yang sehat dan fit, supaya tetap produktif dan tetap bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Apalagi peran ibu dan ayah dalam sebuah keluarga untuk mendidik dan membesarkan anak itu sangat penting. Nah, bagaimana sih sebenarnya dampak bulan Ramadan, apa yang sering terjadi, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Next slide, please. Slide berikutnya. Nah, selama bulan Ramadan, beberapa penelitian ilmiah menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan, karena adanya puasa, itu berat badannya turun. Lemak tubuhnya turun. Tapi masa ototnya, berat ototnya itu berkurang. Mungkin karena aktivitas fisiknya kurang, kemudian komposisi makanan yang dikonsumsi selama bulan Ramadan ini juga berubah. Nah, walaupun berat badan pada bulan Ramadan ini turun, yang berbahaya adalah bulan setelahnya ketika sudah tidak berpuasa lagi, berat badannya naik, lemaknya juga naik. Nah, sebenarnya kita pasti nggak pengen seperti ini ya. Kalau kita sudah makin sehat di bulan Ramadan, kita juga ingin kesehatan itu tetap terjaga di bulan-bulan selanjutnya. Jangan turun sebentar, habis itu nanti naiknya jangan-jangan malah semakin bertambah lagi nih berat badannya, lebih dari berat badan sebelum puasa. Next. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui kebutuhan nutrisi itu apa. Kalau kita sering melihat kemasan-kemasan produk, terus bagaimana untuk kita mau menurunkan berat badan, kita harus hitung kalori. Nah, kalori merupakan sebuah komponen nutrisi yang penting, karena seluruh total apa yang kita konsumsi, makanan, minuman, cemilan, itu akan memberikan kalori. Kalori ini sebenarnya adalah satuan dari energi. Nah, untuk mendapatkan berat badan yang ideal, yang tetap, energi yang masuk harus sama dengan energi yang dikeluarkan. Kalau energi yang masuk itu lebih banyak dari yang dibutuhkan, tentunya akan mengendap, akan nyangkut di badan sehingga berat badannya semakin meningkat. Tapi, yang penting dan jauh lebih penting dari kalori, itu kita juga perlu memiliki komposisi makanan yang seimbang, baik dalam karbohidrat, protein, lemak, serat, dan juga vitamin dan mineral. Next. Nah, untuk kita mengetahui kebutuhan kalori, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa pakai perhitungan yang namanya basal metabolic rate. Itu adalah kebutuhan energi yang paling mendasar yang digunakan untuk aktivitas organ-organ tubuh kita. Untuk kita bernafas, untuk kita bergerak secara aktivitas harian, kemudian untuk jantung memompa darah, itu untuk metabolisme dasar, kita membutuhkan berapa kalori, bisa dihitung dari yang namanya basal metabolic rate. Kemudian, bisa ditambah dengan aktivitas fisik. Seberapa besar aktivitas fisik kita, seberapa keras kita berolahraga atau bekerja. Namun, yang lebih gampang, kita bisa melihat dari tabel referensi. Tabel referensi ada di next slide. Nah, untuk menghitung basal metabolic rate, kalau kita mau menghitung manual, mandiri, kita bisa menggunakan berbagai program yang ada di komputer. Kita bisa cari, search, perhitungan BMR atau basal metabolic rate. Di situ nanti kita tinggal masukkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, nanti bisa keluar di situ. Sebenarnya kebutuhan kita itu berapa. Kalau kita mau melihat dari tabel referensi, tolong slide berikutnya. Kita bisa melihat di sini. Kita coba perhatikan dulu di yang 1.500 kilokalori per hari. Nah, dan 1.800 kilokalori per hari. Untuk wanita, mempertahankan berat badan yang saat ini, kita main di 1.500 sampai 1.800 kalori. Itulah kebutuhannya. Tapi kita lihat, ada perubahan berdasarkan tinggi badan. Kalau yang tinggi badannya di bawah 150 cm, untuk mempertahankan berat badan di 1.500 kalori per hari.
Tapi kita bergeser ke sebelah kiri. Kalau wanita yang berat badannya wanita yang tinggi badannya kurang dari 150 cm mau menurunkan berat badan, maka kalorinya bisa diturunkan sampai 1.200 kalori per hari. Yang 1.800 kalori adalah untuk mempertahankan berat badan wanita yang memiliki tinggi badan di atas 150. Dan itu akan turun ke 1.500 kalori per hari kalau mau menurunkan berat badan. Kalau pada laki-laki, itu di sekitar 2.000 kalori per hari. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini kita memecah perhitungan kalori itu? Waktu sahur, itu sedikit lebih rendah total kalorinya dibandingkan ketika buka puasa, iftar. Nah, di sini ada setengah dari kebutuhan harian itu perlu dipenuhi ketika kita berbuka puasa, makanan utamanya. Kemudian sebelum buka puasa biasanya ada takjil atau ada snack-nya, itu hanya sekitar 10-20%. Sahur ini memegang peranan penting, karena bekal kita untuk menjalani aktivitas dari pagi sampai sore hari, itu bekalnya, bahan bakarnya di sini. Nah, di sini kita membutuhkan kalori 30-40%. Nah, kalau kita menghitung kalori, sebenarnya ribet. Ya, karena nggak setiap orang bisa menghitung kalori. Dan tidak setiap saat kita ngitung-ngitung kalorinya kita yang masuk berapa. Kita nggak nimbang makanannya kita seberapa. Next slide. Oleh karena itu, ada yang dikenal dengan nama nutrisi seimbang atau balanced diet. Mengapa begitu? Mengapa kita pakai patokan ini? Karena ketika kita hanya menghitung kalori tanpa memikirkan bahan makanan sumbernya, itu nanti bisa komposisinya tidak seimbang. Contohnya begini. Contohnya kita mau makan tadi mendapatkan 300-400 kalori sekali makan. 300-400 kalori itu kalau dikonversikan dengan makanan, contohnya 2 potong risoles atau 2 potong pastel, itu sama dengan 300-350 kalori gorengan. Ya. Tapi, kalau kita makan 1 buah jeruk, 1 genggam almond, ditambah 1 kotak coklat, itu juga sama 350 kalori. 1 cup yogurt ditambah 1 cup strawberry, itu juga sama 300 kalori. Nah, semoga dari penjelasan ini kita bisa kebayang bahwa dengan total kalori yang sama, kita bisa dapatkan dari berbagai macam makanan yang kualitas gizinya berbeda. Dibandingkan dengan gorengan tadi, jeruk, almond, tambah sedikit coklat sebagai pemanis, itu lebih sehat dari segi komposisi nutrisinya. Jadi tidak bisa hanya kita berpatokan pada total kalori saja. Itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya nutrisi seimbang. Nutrisi seimbang itu di sini kita menggunakan patokan 50% dari nutrisi harian itu dari karbohidrat. Karbohidrat yang mana nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian 20-30%-nya lemak. Sedangkan protein 10-20%. Serat targetnya adalah 25 gram per hari. Masih susah juga kita sebagai ibu rumah tangga kalau kita setiap kali harus ngitung seperti ini. Indonesia sudah memiliki yang namanya tumpeng gizi seimbang, di mana karbohidrat itu dicantumkan di yang paling bawah, yang warna ungu. Karbohidratnya macam-macam, nggak hanya nasi, tapi bisa jagung, singkong, ubi, kentang, itu ada di sini. Porsinya 3-4 porsi sehari. Kemudian kita naik. Yang berikutnya, yang komposisi terbesar lebih besar daripada protein adalah sayur dan buah. Disarankan kita mengkonsumsi 3 porsi sayur per hari dan 2 porsi buah per hari. Sedangkan protein 1-2 porsi, 2-3 porsi, kemudian gula, garam, minyak itu hanya digunakan sewajarnya atau secukupnya saja. Jangan lupa kita juga perlu minum 8 gelas per hari.
Di sini nanti kan materi ini akan dibagikan. Saya berikan sebuah link yang bisa diakses untuk kita bisa mengetahui satu porsinya itu seberapa. Karena kalau kita hanya bicara porsi setiap orang beda-beda. Jadi ternyata ada standarnya. Ada link di sini yang nanti bisa diakses oleh para mam semua untuk mengetahui kira-kira satu porsi karbohidrat itu seberapa sih, satu porsi sayur itu seberapa. Nah, nanti bisa dilihat di sini ada tabelnya. Kemudian berikutnya, kalau kita mau lebih simpel lagi, dalam satu kali makan ada yang namanya piring makanan. Ini per kali sajian. Per kali sajian, dalam satu piring kita bagi dua dulu. Setengahnya untuk buah dan sayur, dengan porsi sayuran lebih besar daripada buah. Kemudian setengahnya makanan pokok dan lauk pauk, di mana makanan pokoknya lebih besar jumlahnya dibandingkan lauk pauk. Dengan memiliki komposisi yang seperti ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan seluruh komponen zat gizi dengan seimbang dan tidak berlebihan. Slide berikutnya. Tadi saya sempat membahas bagaimana dengan kalori yang sama, jenis makanan sumbernya bisa berbeda-beda. Itulah kenapa saya mengajak kita semua di sini untuk memilih dengan bijak. Karena walaupun kalorinya sama, memberikan energi yang sama, tapi dampak bagi tubuh itu berbeda-beda. Next. Apa yang harus kita pilih? Karbohidrat bisa macam-macam. Bisa kue, bisa roti, apalagi sudah menjelang hari raya, banyak kirim-kiriman, mams mungkin ada yang buat kue kering, mau kasih sanak saudara, mau kasih tetangga, itu semua karbohidrat. Tapi karbohidrat di kue kering, dan juga jajanan-jajanan itu sebagian besar adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana artinya dia bisa meningkatkan gula darah secara cepat. Dan cepat juga membuat lapar. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks, yaitu karbohidrat yang memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Contohnya adalah umbi-umbian, bisa singkong, jagung, kentang, ubi, itu adalah contoh dari karbohidrat kompleks. Bisa diolah, bisa dibuat jajanan, tapi kita juga tetap harus memperhatikan seberapa banyak gula yang ditambahkan. Kenapa ini penting pemilihan karbohidratnya? Karena kalau kita makan sahur, subuh, kita berharap kita juga nggak cepat lapar. Karbohidrat yang sederhana akan membuat kita cepat lapar karena dengan komposisi gulanya, gula sederhana pada karbohidrat ini akan meningkatkan gula darah dengan cepat, tapi cepat juga turunnya. Sedangkan kandungan serat yang ada di karbohidrat kompleks ini akan melepaskan gula itu sedikit demi sedikit sebagai sumber energi. Jadi kita bisa mendapatkan energi pelan-pelan, tapi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kita nggak gampang lapar. Kemudian, pada saat sahur ataupun berbuka puasa, kita juga perlu protein. Nah, protein ini kadang dari ibu-ibu merasa kita perlu protein yang cukup, yang banyak. Padahal, kalau kita lihat tadi, protein itu tidak dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Karena sumber energi utama adalah karbohidrat. Gunanya protein adalah untuk membangun otot, tulang, kemudian untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Tapi kita harus bedakan, kita kenal ada protein nabati dan protein hewani. Pada protein nabati, kandungan lemak, terutama lemak jenuhnya itu minimal. Kemudian, protein nabati tidak mengandung kolesterol sama sekali. Sedangkan protein hewani, kandungan lemak jenuhnya tinggi, dan kandungan kolesterolnya hanya dimiliki oleh protein hewani. Jadi kalau kita bilang santan, takut sama santan karena takut kolesterol, itu sebenarnya salah kaprah. Karena santan itu adalah bahan makanan nabati.
Dan bahan makanan nabati tidak mengandung kolesterol. Yang mengandung kolesterol adalah dagingnya tadi, yang dimasak bersama dengan santan. Contohnya seperti itu. Kenapa kita lebih memilih protein nabati dibandingkan protein hewani? Karena protein nabati, keunggulannya dia memiliki serat. Serat ini juga mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Sedangkan serat tidak ada di bahan makanan hewani. Kalau serat-serat daging itu sebenarnya bukan serat, bukan fiber. Ya, jadi bedanya di situ. Kenapa kita perlu memilih yang rendah lemak jenuh, memiliki kadar serat yang lebih tinggi. Lemak juga lemak nabati yang lebih disarankan karena lemak jenuh dan lemak trans itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Sedangkan serat, buah dan sayur alami, kemudian dari karbohidrat kompleks, dan dari protein nabati kita bisa dapatkan juga. Slide. Nah, bagaimana selain dari pola makan, kita bisa memiliki aktivitas yang prima dan kita bisa tetap produktif. Berikutnya, ada 6 pilar untuk memiliki kesehatan yang optimal. Dan itu tidak hanya dari segi makanan. Dari segi makanan saya sudah bahas cukup banyak, tapi ada 5 pilar lain yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kedua adalah physical activity atau aktivitas fisik. Bulan puasa bukan berarti kita punya alasan untuk tidak berolahraga. Kita tetap perlu aktif, tetap perlu fit. Nah, apa gunanya aktivitas fisik ini tadi? Pada penelitian yang saya jelaskan tadi di awal, pada bulan puasa massa ototnya cenderung menurun. Sehingga dengan kita melakukan aktivitas fisik, kita bisa mempertahankan massa otot yang kita miliki. Massa otot tidak berarti kita harus berbadan kekar. Tapi dengan kita melibatkan otot-otot dan tulang dalam kegiatan kita, olahraga-olahraga sederhana, tidak perlu pakai alat-alat yang macam-macam, kita bisa lakukan sendiri di rumah, minimal 30 menit sehari. Selama 5 hari. Jadi target untuk aktivitas fisik itu 150 menit per minggu. Kita bisa bagi sendiri sesuai dengan kebiasaan di rumah, sesuai dengan jadwal kegiatan keluarga, dan nggak perlu yang ribet-ribet. Jalan pagi, senam di rumah, itu juga bisa dilakukan. Kalau anaknya masih kecil-kecil, sebenarnya bukan penghalang juga. Kita bisa juga mengajak mereka ikut olahraga bersama-sama. Kemudian, berikutnya adalah kita perlu memiliki strategi untuk manajemen stres. Pandemi ini sudah membuat banyak perubahan paradigma. Dan kesadaran untuk kesehatan mental saat ini sudah semakin meningkat. Dengan kita beribadah di bulan Ramadan, mendekatkan diri pada Yang Kuasa, rajin berdoa, dan nanti berlanjut setelah Ramadan, kita bisa memiliki hubungan yang lebih erat dengan Yang Maha Kuasa. Sehingga dari sini kita bisa lebih jernih memecahkan masalah, lebih berserah pada Yang Kuasa, dan lebih mampu memanage stres yang kita alami dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tidur. Tidur juga merupakan hal yang sangat penting. Pastinya banyak keluarga yang memiliki perubahan jadwal. Ritme hariannya itu berubah karena perlu menyiapkan makan sahur di pagi-pagi hari sebelum bekerja atau sebelum mengurus anak. Namun tidur ini yang diperlukan bukan hanya durasi tidur yang panjang, tapi juga kualitas tidur yang baik. Karena kalau tidur ini tidak berkualitas, tentunya kita bangun tidak dalam keadaan segar. Mempengaruhi juga berat badan, mempengaruhi rasa lapar, karena seseorang yang kurang tidur malam, tidurnya kurang berkualitas, maka besok paginya dia akan semakin craving, semakin cari-cari makanan, dan terutama makanan yang manis dan berlemak. Tidur juga penting untuk kesehatan mental kita. Dan berbagai penyakit seperti jantung, pembuluh darah, kanker, stroke itu berhubungan dengan kualitas tidur seseorang. Yang tidak boleh kita lupakan adalah kita perlu memiliki hubungan sosial yang baik, terutama dari
Lingkup yang paling kecil dengan keluarga, keluarga yang rukun, yang akur, yang saling menyayangi, itu juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Tidak hanya fisik, juga mental. Dan pastinya kita harus menghindari zat-zat berbahaya, terutama yang masih banyak adalah rokok dan alkohol. Dengan menjalankan 6 pilar ini, diharapkan kita mampu memiliki pola hidup yang sehat. Tidak hanya selama Ramadan, tapi juga berkelanjutan, jangka panjang. Karena apa yang sudah diterapkan secara teratur di 1 bulan ini, diharapkan ini bisa menjadi perubahan yang baik. Tidak hanya di bulan ini saja, tapi ini bisa menjadi awal di mana kita memiliki pola hidup yang lebih sehat. Berikutnya, akhir kata dari saya, makan bukan hanya untuk memberikan nutrisi bagi tubuh, tapi juga untuk menghargai diri dan juga untuk berasa syukur atas anugerah kehidupan yang diberikan pada kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Sylvia. Wah, luar biasa sekali nih ilmunya. Saya langsung ngeliatin sampai kayak, oke. Jadi sahur sekian persen ya, oke. Jadi ngitung juga loh dok aku. Baiklah, dan Mom and Dad, setelah kita mendengar materi ini dari Dokter Sylvia, kita tahu ya bahwa pemenuhan kalori di dalam tubuh itu sangatlah penting. Dan sering banyak ditemukan juga udah makan tapi kok masih lapar gitu ya. Karena tentu makanan itu juga harus tinggi protein, tinggi serat, terdapat lemak baik dan juga terdapat karbohidrat kompleks seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sylvia. Dan salah satu brand yang juga menyediakan produk untuk menjaga kalori kita ini adalah Flimil. Nah, di tengah-tengah kita tadi juga sudah hadir ya, ada Mbak Pamela Aigan. Beliau merupakan brand ambassador dari Flim Tea Fiber. Hai Mbak Pamela, kita ngobrol-ngobrol yuk. Oke, nah Mbak Pamela nih kan Flimil dikenal sebagai meal replacement ya, atau dibilang pengganti makanan. Kalau Mbak Pamela sendiri sudah berapa lama sih Mbak mengkonsumsinya? Kemudian apa sih yang dirasakan selama mengkonsumsi Flimil itu sendiri? Kalau aku dibilang konsumsi Flimil tuh udah sering banget dan kira-kira udah setengah tahun lebih karena aku kan lumayan sering bangun pagi dan harus langsung beraktivitas kan. Jadi aku tuh harus makan sarapan dulu dan pilihnya yang praktis dan juga sehat. Jadi minumnya Flimil yang aku rasain yang pastinya lebih energized, kenyang juga karena Flimil itu mengenyangkan ya Mbak Chelma. Jadi buat para moms juga kalau misalnya sibuk beraktivitas pagi-pagi, nggak sempet bikin sarapan, aku saranin minum Flimil juga karena memenuhi semua nutrisi juga. Oh, jadi nggak langsung kerasa lapar gitu ya? Biasanya kan Iya, betul. kalau cuma minum sedikit atau apa gitu nyampe kantor atau nyampe beraktivitas berapa jam aja udah langsung kok lapar. Nah ini enggak ya Mbak ya? Benar. Oke, nah dan Flimil juga kan cocok nih katanya untuk orang yang sedang melakukan diet karena memiliki efek kenyang. Nah boleh nggak sih dikasih dong tipsnya ala Mbak Pamela nih kalau memang di sini para mom semua pengen diet bersama Flimil. Kebetulan aku juga kemarin tuh diet bersama Flimil ya. Nah kalau misalnya tips aku buat para moms pastinya itu defisit kalori seperti yang tadi Dok Sylvia juga udah bilang per hari itu kan manusia itu ada kalori normalnya. Jadi kita kurangin dari kalori itu, terus juga harus olahraga dan pastinya makan makanan sehat. Nah kalau misalnya makan sehat itu bisa digantikan dengan meal replacement atau Flimil karena ini kan mengenyangkan dan juga kalorinya itu cuman 190 aja. Jadi bisa buat dijadiin makanan berat misalnya kan ada makan pagi, makan siang dan makan malam. Jadi salah satunya boleh diganti dengan Flimil. Jadi itu pasti defisit kalori yang kita konsumsi jadi lebih dikit. Dan juga buat para moms yang nggak punya waktu, ini juga praktis banget. Jadi ini bisa jadi tips sih, tips diet untuk para moms yang diet bersama Flimil. Ah iya, ini biasanya kalau antara pagi atau malam diganti ke Flimil gitu ya Mbak Pamela ya. Tapi kalau malam kan biasanya pagi. Jadi kalau malam tetap ya mengkonsumsi makanan sehat gitu ya malamnya. Oke, kayaknya kalau aku kayaknya ganti di makan malam deh. Soalnya aku kalau makan malam, biasanya kan habis makan malam langsung tidur Mbak Pamela. Jadi kebawa tidur tuh kebawa lemak tuh kayaknya. Kalau makan. Bisa ya. Oke, nah sebagai brand ambassadornya Flim Tea ini boleh nggak sih di-share ke para mom and dad semua yang sudah bergabung kandungan apa aja sih yang dimiliki oleh Flimil sendiri?
Nah, kandungannya itu udah bisa memenuhi nutrisi ya pastinya. Yang pertama itu dia ada beras coklatnya, itu tuh karbo. Lalu Mhm. ada chia seed, itu buat serat. Lalu ada kacang-kacangan, itu untuk protein nabati. Dan juga ada flaxseed oil, nah itu lemak baik. Dan juga dia udah ada protein 18 gram kan. Jadi ya pokoknya semuanya ternutrisi, makanya itu bisa mengenyangkan lebih lama. Itu kandungannya. Praktis dan mengenyangkan ya. Nah, kalau para moms di sini pengen beli gitu ya, pengen mendapatkan si produk Free Meal atau Slim Tea ini di mana sih, Mbak? Gampang banget Moms, kalau misalnya kalian mau beli Flimil itu sekarang udah ada di offline juga, di Apotik Roxy, di Apotik K24, di Watson juga ada, atau online di agen resminya Flimil, atau di e-commerce-nya Flimty Fiber. Jadi gampang dicari juga. Oh, jadi easy banget ya. Sebenarnya Ya. kalau misalkan nggak sempet offline store gitu ya, nggak sempet keluar juga pakai handphone juga udah bisa dapet si Flimil ini ya. Betul. Oke, nah kalau misalkan ini kan sekarang lagi bulan Ramadan juga nih gitu kan, lagi bulan puasa. Tadi kan kita membicarakan makannya pagi, siang, malam kita makan 3 kali dan salah satunya diganti Free Meal. Nah kalau lagi Ramadan gini gitu, kalau konsumsi Free Meal gimana nih Mbak Pamela? Nah, itu kalau misal para moms lagi puasa gini, pengen diet sama Free Meal, buat dijadiin pengganti makan berat, itu bisa antara pas buka puasa atau sahur itu aman. Nah, tapi aku saranin minumnya 2 saset. Jadi kenyangnya juga lebih lama, terus nutrisinya lebih terfullkan lagi dengan Flimty Fiber. Oh, Dengan Free Meal. dengan Jadi aman ya. Oke, jadi kalau boleh dipilih mungkin lebih baik di sahur gitu kali ya Mbak Pamela ya. Banget. Tapi kalau Apalagi kalau sahur kan mungkin ada yang males ya bikin makanan atau pengen cepet nih gimana. Nah ini kan praktis, dia tinggal saset dikasih ke air aja udah jadi. Dan bisa memenuhi nutrisi juga. Oke, ini mau air panas, air dingin, doesn't matter ya Mbak ya? Aku Boleh, biasa pakai air biasa gitu. pakai air biasa. Tidak Oke, jadi disarankan pakai air panas Mbak Chelma. pakai air panas justru ya? Jangan pakai air panas. Oh, justru jangan ya? Iya. Oke, jadi jangan yang hangat-hangat, justru pakai air biasa aja dan bahkan mungkin air dingin juga nggak masalah ya, Gak masalah Mbak ya. Pamela ya. Oke, jadi nih para moms ya yang mau diet, aku kayaknya mau coba deh. Kayaknya ketelatan apa nih aku ketemu Mbak Pamela ya, karena kita udah seminggu lagi mau Ramadannya. Tapi aku mau coba deh, karena biar nanti pas Lebaran kita jadi singset gitu ya para moms. Ayo dicoba aja kita mulai bangun pagi sahurnya itu pakai Free Meal, tapi diminumnya 2 saset, jangan menggunakan air panas. Kemudian berbuka puasanya boleh deh gitu, bebas gitu ya. Karena cukup diganti Free Meal-nya di sahur saja. Oke. Nah, ada lagi nggak tips trik yang mau dibagi lagi dari Mbak Pamela untuk para mom semua di sini yang pengen mengkonsumsi Free Meal? Mungkin sedikit tips diimbangin sama olahraga dikit-dikit juga ya, seperti yang tadi Dok Sylvia bilang, kalau bulan puasa itu rasanya males olahraga, tapi sebenarnya olahraga itu perlu. Tadi yang dibilang Dok Sylvia kan 150 menit per minggu ya, berarti sehari sekitar cuma 25 menit kayak jalan-jalan dikit, karena menurut aku olahraga itu malah bikin kita lebih bersemangat, bukan bikin lemes, meskipun pas mulainya males. Terus banyak minum air putih juga. Nah, itu. Dan ini Walaupun kan Ramadan susah ya kalau minum air putihnya, tapi pas buka Iya. puasanya gitu ya dibanyakin. Banyakin. Nah, minum air putihnya dibanyakin pas puasa dan konsumsi Free Meal. Nah, ini Free Meal-nya per saset gini ya, jadi gampang dibikinnya. Dibawa Praktis kalau lagi banget ya. kantor juga bisa jadinya. Oke, iya jadi buat para mam saya jangan mager, ayo sekarang ngabuburitnya nyari takjilnya jangan pakai motor atau pakai sepeda, jadi pakai jalan kaki aja. Pakai sepeda nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya yang penting olahraganya 150 menit 1 minggu tadi seperti sarannya Dr. Sylvie dan kata Mbak Pamela juga ayo kita mulai olahraga tipis-tipis gitu ya, sebentar-sebentar aja. Tapi memang sih namanya ngawalin olahraga tuh matu deger alias mager ya Mbak. Betul. Oke, nah langsung ya buat para moms ini gampang banget tadi sudah di-share sama Mbak Pamela gitu, diet sehat pakai Free Meal itu juga bisa juga dikonsumsi pada saat Ramadan ini. Jadi coba kita lihat hasilnya ya buat para moms semua. Oke, nah kita nih semua udah mendengarkan materi, udah ngobrol juga sama Mbak Pamela, udah ada materi yang luar biasa dari Dr. Sylvia. Nah, saya juga mau undang buat para mom and dads untuk bertanya ya. Jadi jangan lupa langsung kirim pertanyaannya di kolom
Q&A, jangan di kolom chat ya Mom and Dad, sekarang nanti takutnya terlewat oleh tim kami dan nanti tim kami akan memilihkan 3 pertanyaan untuk nantinya akan saya bacakan dan 3 pertanyaan itu berarti pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000. Nah, sambil menunggu timku juga memilihkan ya, tim di belakang layar memilihkan pertanyaannya, mari kita lihat sejenak dulu video berikut ini. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty, ku punya solusi. Bersama Flinty, tubuh lebih seksi. Jalani hari, jadi tambah happy. Ku percaya diri. Bersama Flinty. Suka makan sembarangan? Flintiin aja. Aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Points. Dimana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices, ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Ya, cek. Oke. Ya langsung saja nih aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari Mom and Dad yang sudah masuk. Sebetulnya banyak sekali, jadi mungkin tim di belakang juga agak kewalahan ya untuk memilihkannya. Jadi saya undang kembali Dr. Sylvie dan juga Mbak Pamela untuk bergabung bersama saya. Nah, halo. Nah, Dr. Sylvie masih bergabung bersama kami ya? Masih. Oke, sip. Nah, saya mau coba bacain yang pertanyaan pertama. Ini kayaknya saking banyaknya tadi katanya dipilihnya 4 ya, jadinya enggak 3. Dari Mom Olim Carolina dari Sidoarjo ya. Selamat siang Dok, izin bertanya. Saya ini tipikal orang yang enggak suka makan buah. Apakah kebutuhan buah tersebut bisa digantikan dengan konsumsi sayur dalam jumlah yang besar? Yang pertama, dan yang kedua, mungkin ini buat Mbak Pamela ya, karena apakah konsumsi Flinty Fiber dapat mensubstitusi kebutuhan buah dan sayur tersebut? Monggo silakan langsung dijawab sama Dr. Sylvie dulu. Ya, jadi walaupun sama-sama sumber serat, sayur dan buah itu berbeda dalam segi komposisinya. Jadi kalau kita mau bicara tentang antioksidan, kemudian vitamin, dan juga yang namanya zat fitokimia. Zat fitokimia itu terdapat dari berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran yang warnanya berbeda-beda. Jadi tidak bisa langsung sepenuhnya substitusi karena mereka fungsinya saling melengkapi. Jadi kalau bisa mulai belajar pelan-pelan dimakan buahnya, pelan-pelan dulu karena bagaimanapun real food itu
Dan real food, makanan alami yang bervariasi, itulah yang paling optimal untuk memberikan manfaat kesehatan bagi kita. Oke, jadi mungkin kalau nggak suka buah bisa pakai, nggak harus buah utuh gitu ya, Dokter Silvi. Jadi misalkan ada kue apa, ada buahnya gitu dicoba-coba atau mungkin dibikin smoothies gitu ya, biar Ya, lebih. dibikin smoothie boleh. Kayaknya kadang ada orang yang nggak suka melihat wujudnya, tapi karena mau dipaksakan ya udahlah ya, dibikin jus atau smoothie itu langsung ditelan aja, yang penting masuk si kandungannya gitu ya Dok ya. Ya, walaupun tidak bisa menggantikan 100%, karena pada smoothie itu kandungan seratnya juga rusak. Kemudian pada jus, kalau cold press juice juga kita menyingkirkan seratnya, tapi bisa dengan kombinasi itu bisa dilakukan untuk membantu kita pelan-pelan belajar suka buah aslinya. Kalau smoothie atau jus masih belum suka juga, bisa dibekukan dulu, kita jadikan es dulu. Jadi mungkin itu lebih gampang diterima. Oke, ya benar sekali. Atau kayak di dalam puding gitu ya. Bisa juga kali ya di plain puding ya. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Pamela, jadi gimana tadi? Apakah konsumsi Slim Tea Fiber ini dapat mensubstitusi kebutuhan buah dan sayur? Nah, jawabannya untuk Slim Tea Fiber itu bisa, karena di dalamnya dia juga ada serat 3 gram. Jadi untuk yang Maaf Mbak Pamela, suaranya kecil sekali. Iya. Halo, udah ya? Ya. Nah, jadi jawabannya untuk Slim Tea Fiber, jawabannya itu bisa karena emang didesain untuk replacement ya, menambah nutrisi juga di dalam tubuh, jadi memperlancar BAB dan lain-lain juga. Tapi disarankan juga untuk makan buah ya, ini gunanya Slim Tea Fiber untuk menambah nutrisi. Oke, jadi lebih ke adding ya, tapi kalau Iya, lebih misalkan buat adding. replacement full mungkin tidak, tapi menambah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang aku coba bacain pertanyaan yang kedua. Ini dari Mam Nisa, Pekanbaru. Nih jauh-jauh ya Mamsnya. Izin bertanya, kalau ingin berpuasa sekaligus menurunkan berat badan, apakah masih perlu defisit kalori? Dan sebaiknya kalau mau olahraga malam hari setelah berbuka puasa atau sebelum berbuka? Terima kasih sebelumnya. Monggo Dokter Silvi dulu. Iya, jadi kembali ke prinsipnya bahwa kalau kita menurunkan berat badan, tetap kita perlu defisit kalori. Karena sama seperti kalori yang masuk, kalori yang keluar itu harus seimbang kalau kita mau mempertahankan berat badan. Kalau kita mau menurunkan, berarti harus ada yang dikurangi. Yang dimasukkan atau asupan kita itu harus lebih sedikit dibandingkan energi yang kita butuhkan. Mengenai waktu olahraga, tidak ada patokan yang pasti, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau misalkan sebelum berbuka puasa ada waktu kira-kira 30 menit sebelum menyiapkan menu hidangan buka puasa, bisa kita olahraga dulu di situ. Jadi selesai olahraga, kita udah bisa minum. Kalau setelah buka puasa, setelah sembahyang, kita baru sempat berolahraga sebelum tidur, itu pun masih boleh. Jadi disesuaikan saja dengan jadwal yang paling nyaman buat moms. Oke, nah kalau dari Mbak Pamela sendiri, Mbak Pamela ada ini advice nggak sih buat para moms di sini? Better tuh sore-sore olahraganya ini atau malam-malam sih? Nah, untuk aku sendiri juga sarannya sore ya. Jadi sama seperti yang Dok Silvi bilang, begitu olahraga bisa langsung minum air putih. Jadi nggak nunggu kelamaan. Tapi disesuaikan juga waktunya. Sama sih. Iya, jadi sebenarnya gimana waktunya para moms aja ya, available-nya gimana? Karena kadang-kadang kalau sore takutnya juga apa ya, ribet mengurusi buka puasa gitu ya kan, mau masak, mau siapin ini gitu, mau beli itu gitu ya. Jadi tergantung nanti nyamannya para moms semua, yang penting ada olahraganya. Gitu kali pesannya ya. Oke. Nah, ini ada lagi saya bacain yang ketiga dari Mam Uci Rahmawati dari Karawang. Dokter Sylvia, saya izin bertanya. Yang pertama, bagaimana pemenuhan nutrisi dan pola makan bagi orang yang punya GERD dan juga diabetes? Apakah aman berpuasa dan apa saja hal yang harus diperhatikan dan dilakukan agar puasanya tetap lancar? Nah, dan yang kedua ini sepertinya pertanyaan untuk ke Mbak Pamela. Apa saja keunggulan Slim Tea Fiber dibandingkan produk sejenis sehingga menjadi produk yang recommended? Ya, monggo Dokter Sylvia. Iya, untuk keadaan diabetes dan GERD, itu sebetulnya yang paling ideal kita sebelum berpuasa kita konsultasi dulu
ke dokter yang sudah menangani kita. Karena kondisi setiap orang, walaupun diagnosanya sama, itu pada saat sebelum memasuki Ramadan, itu kondisinya bisa beda-beda. Apakah sudah terkontrol atau belum. Diabetesnya ada yang udah minum obat, ada yang pakai insulin, jadi sebaiknya konsultasi dulu, tapi kedua keadaan ini bukan merupakan penghalang untuk berpuasa. Secara medis tetap boleh berpuasa, tergantung dari kondisi masing-masing. Kalau diabetes dan GERD, itu kita bisa dibantu dengan pemilihan makanan yang sesuai. Contohnya, kalau diabetes berarti kita sebaiknya kita menghindari makanan-makanan yang meningkatkan gula darah secara cepat. Sama seperti panduan umumnya tadi, kita konsumsi karbohidrat yang karbohidrat kompleks, sehingga gula darah tidak langsung meningkat. Misalkan pada saat buka puasa, kita langsung minum air sirup atau teh manis. Nah, itu gula darahnya langsung naik tuh. Pada orang-orang yang diabetes, ini bisa tidak terkontrol. Sehingga makan kurma. Kurma apa sih manfaatnya? Selain dia memberikan gula karbohidrat karena rasanya yang manis, tapi dia juga mengandung serat sehingga tidak langsung melonjak seperti kita minum air teh manis atau air sirup. Kemudian untuk yang GERD itu sebenarnya pemicunya adalah makanan yang tinggi lemak dan makanan yang berbumbu tajam seperti rempah-rempah, kemudian makanan pedas, makanan asam. Dan posisi tubuh ketika setelah makan juga berpengaruh. Jadi kalau menderita GERD, kita berikan makanan yang tidak terlalu berbumbu tajam, kemudian kita juga memilih, jangan banyak yang berlemak, jangan terlalu banyak yang bersantan atau makan makanan gorengan. Oke, iya, lengkap sekali nih ya penjelasan dari Dr. Silvi. Oke, nah Mbak Pamela, gimana apa saja sih keunggulan dari Slim Tea Fiber dibandingkan produk sejenisnya? Kalau keunggulan Slim Tea Fiber itu pastinya halal, terus udah BPOM juga, dan rasanya pastinya enak dan juga kandungan gulanya itu rendah. Nah kalau misalnya untuk Slim Meal sendiri, ini dia aman untuk ibu menyusui, asal nggak ada alergi kacang-kacangan dan juga udah BPOM juga, halal, juga kandungan gulanya rendah dan juga dia ada protein isolate-nya. Jadi ini protein yang diserap tubuh sebanyak 90%. Oke, berarti aman tadi ya buat ibu menyusui juga ya Mbak Pamela ya. Kalau Slim Meal iya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya nih untuk Dr. Silvi dan juga Mbak Pamela karena 4 penanya ini yang sudah tadi saya sebutkan itu adalah yang kita anggap penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo e-wallet Rp100.000. Ini dari Manly ya, Manly Suwandi. Oke. Apa menu yang tepat untuk sahur dan berbuka puasa bagi ibu hamil yang menderita anemia agar kebutuhan nutrisi dan kalorinya tetap terjaga? Apakah ada makanan yang perlu dihindari? Berarti ini untuk Dr. Sylvia ya, monggo dok. Ya, untuk ibu hamil panduannya sama, seperti komposisi makanan seimbang. Tapi tergantung lagi, di trimester berapa kehamilannya. Karena pada trimester kedua dan ketiga itu sudah ada peningkatan kebutuhan nutrisi. Sebenarnya peningkatan kebutuhan kalori hariannya tidak meningkat jauh. Di trimester kedua hanya bertambah kira-kira sekitar 200-300 kalori, itu bisa dipenuhi dengan 1 kali snack ekstra. Kemudian di trimester ketiga bisa dipenuhi dari 1 kali makan berat. Jadi sekitar 400-500 kalori penambahannya di trimester ketiga. Jadi jangan dibayangkan kalau misalkan ibu hamil berarti boleh makan double. Nah, ternyata nggak seperti itu. Karena peningkatan berat badan yang berlebihan juga bisa mengganggu kehamilan. Kemudian pertanyaannya pada saat sahur makan apa? Tetap sama seperti komposisi makanan yang seimbang. Kemudian ekstra snack-nya kita bisa berikan nanti pada saat sebelum berbuka puasa ya, takjilnya bisa lebih yang padat gizinya, tidak hanya gorengan atau tidak hanya roti-roti saja, tapi kita bisa seperti tadi contohnya ada 1 buah jeruk, kemudian ditambah dengan kacang-kacangan seperti almond atau kacang-kacangan yang lain sebagai sumber protein. Kemudian ada yang belum terjawab pertanyaannya? Udah.
Itu saja sih. Berarti untuk yang anemia juga itu ya? Oh, untuk konsumsi. anemia, ya. Anemianya itu pada kehamilan ada anemia yang normal karena proses kehamilan itu sendiri. Tapi harus kembali lagi dikonsultasikan ke dokter apakah memerlukan suplementasi tambahan. Apa yang harus dihindari? Hindarilah konsumsi teh dan kopi. Karena keduanya ini bisa mengganggu penyerapan dari zat besi dan pada saat puasa, teh maupun kopi ini sifatnya diuretik, artinya merangsang pengeluaran kencing. Jadi mempermudah terjadinya dehidrasi. Jadi sebaiknya tidak konsumsi kopi atau teh selama bulan Ramadan, terutama yang lagi hamil. Oke, jadi tetap ya dikonsultasikan apalagi karena kalau anemia itu kan kondisi setiap ibu hamil ini berbeda-beda gitu ya dokter ya. Jadi tetap harus ditanyakan apakah perlu membutuhkan suplemen tambahan untuk menjaga si ibu nih gitu dalam berpuasa ini. Oke, nah itu sudah semua pertanyaannya yang saya harus bacakan. Mohon maaf kepada para mom and dad semua yang sudah masuk nih, ada kalau dilihat di kolom Q&A tuh ada hampir 80 ya pertanyaannya gitu ya dari para mom and dad semua. Luar biasa, berarti para mom and dad di sini tuh emang mencari ilmu nih ya, benar-benar merasa ini emang materi yang menarik untuk disaksikan dan juga mereka sangat aktif sekali untuk bertanya kepada Dr. Silvi dan juga Mbak Pamela. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, namun sebelum saya tutup saya mau minta closing statement dulu dari Dr. Silvi dan juga Mbak Pamela. Monggo Dr. Silvi, closing statement boleh? Ya, setiap kesehatan ibu baik secara jasmani maupun mental sangat diperlukan untuk menjalankan perannya dengan baik. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama dalam bulan Ramadan ini menjadikan perubahan kita tidak hanya bersifat sementara saja, tapi biarlah di bulan Ramadan, apalagi di hari Kartini ini, kita sama-sama memiliki komitmen untuk kita memiliki pola hidup yang lebih sehat demi keluarga kita, demi diri kita sendiri dan anak-anak kita. Iya, Selamat baik. Hari Kartini, selamat menjalankan ibadah puasa. Wow, baik. Terima kasih banyak Dr. Silvi dan monggo Mbak Pamela, closing statement boleh? Thank you banget buat semuanya yang udah ngobrol bareng. Aku sendiri juga dapat banyak banget pengetahuan dari Dr. Silvi dan benar banget kalau pola hidup sehat itu harus dijalankan itu bukan sehari 2 hari tapi dijadikan pola hidup sehari-hari. Dan juga aku mau bilang semangat puasanya, selamat Hari Kartini dan sampai ketemu lagi. Iya baik, terima kasih banyak dan sebelum saya mempersilahkan pamit, saya mau foto bersama dulu boleh ya untuk ajak Dr. Silvi dan Mbak Pamela untuk foto bersama. Baik, kita menghadap semua ke kamera. 1, 2. Iya, lagi kita ganti gaya, boleh flip meal ada gaya tertentu nggak Mbak Pamela? Atau super mom ya, kita kasih biasanya apa sih kalau cinta begini ya kita ya. Love gitu ya kepada para mom semua. Love para mom. Iya, baik. Terima kasih banyak. Saya boleh minta tepuk tangan virtual ya buat para mom and dad yang sudah bergabung. Wah, luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih banyak Dr. Sylvia. Terima kasih sharing-sharingnya Mbak Pamela Haigan ya, brand ambassador dari Flimty Fiber. Dan ya, saya juga mau informasikan kembali nih bahwa ada tambahan hadiah loh Mams. Jadi tadi mungkin yang terpilih hanya 4 ya untuk dapat saldo e-walletnya. Tapi nanti nih ada kesempatan lagi untuk 10 orang untuk mendapatkan produk dari Flimil. Wah, caranya gampang banget. Yang pertama posting di Instagram Stories Moms tentang webinar hari ini. Jangan lupa tuliskan quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan juga paling penting disampaikan. Ya tadi banyak banget lah pasti ya ilmunya dari Dr. Silvi, terus kemudian sharing-sharing dari Mbak Pamela juga banyak ya. Jangan lupa berikan hashtagnya Supermom Family Fest, hashtag Flimil, hashtag Flimilin aja, dan hashtag Fit Slim and Healthy. Jangan lupa juga wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id dan @flimtyfiber, itu wajib banget di follow dan juga wajib di like 3 postingan di Instagramnya @welovesupermom.id dan like 3 postingan di Instagramnya @flimtyfiber ya. Jangan lupa akunnya Mam itu jangan di private atau jangan dikunci ya. Gantinya makan
Flimilin aja. Oke, ya nanti pemenangnya akan langsung diumumkan di Instagramnya welovesupermom.id. Jadi langsung saja diposting keseruannya hari ini. Jangan lupa di tag, jangan lupa di private, jangan lupa hashtagnya juga ya. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa besok di tanggal 22 April masih ada 2 webinar lagi yang dimulai dari pukul 10 pagi. Jadi bagi mom and dads yang sudah mendaftar jangan lupa untuk hadir kembali. Namun bagi yang belum mendaftar silakan langsung mengunjungi websitenya welovesupermom.com/id/events ya. Acara Supermom Family Fest dapat terselenggara berkat dukungan oleh seluruh partners. Saya ucapkan terima kasih kepada para partners official. Kita ada Flimty, Herba Madu Enak, dan juga Prudential Syariah. Dan terima kasih kepada media partner Nova. Saya Chalma Desria mewakili Supermom, pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu dan sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini dan selamat menjalankan ibadah puasa.